apa tuh namanya, deret Taylor ya. Itu kan order ya, order satu, order 0, order satu, order 2 begitu ya. Kalau ini kan karena bukan deret ya, nggak ada order-orderan ya, tapi iterasi. Nah, iterasi pertama itu adalah tebakan. Ya, X1 ini kita mau berapa, X2 mau berapa. Ya, dengan kita punya X1, kita dapatkan fx1 ya. Masukkan nilai min 3 ini ke persamaan ini, ke X ini gitu ya. X2 juga sama ya, dapatkan ini, kemudian XR, gunakan rumus ini ya, kemudian dapatkan fxr berapa. Ya, no, masukkan XR ke persamaan ini. Nah, iterasi kedua silakan dipikirkan bagaimana kira-kira ya. Di sini jelas butuh if ya. Jadi di Excel juga ada if ya, sama dengan if untuk memberikan evaluasi tadi ya. XR barunya itu sama dengan X1 sama dengan X2 gitu. Ya, harus pakai if. Silakan dicoba ya. Saya kasih waktu 5 menitan mungkin ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Materi PDF hari ini pun sudah saya upload di MS Team ya, bisa sambil lihat di situ. Ini baru 3 menit ya, tapi kalau ada yang bingung ya, boleh bertanya silakan. Atau mau bertanya ke teman juga boleh.
bagi yang belum coba dicoba ya, karena kalau hanya mendengarkan pembahasan nanti ya, nggak hands on langsung mengetiknya gitu ya, itu rasanya beda gitu ya. Kalau langsung mengetik itu ya untuk saat ini paham gitu ya apa yang harus diketik di situ gitu ya, dibandingkan nanti mendengarkan pembahasannya yang sudah ada jawabannya gitu ya. Salah juga nggak apa-apa ya, cobain aja ketik di sel-sel Excel ini gitu ya, apa aja gitu ya yang kira-kira sesuai dengan uh, ini gitu ya. Kan XR rumusnya ada di sini, tinggal masukin XR-nya ya. X1 dan X2 itu pun nilainya hanya tinggal menentukan ya. X2 itu akan pakai X2 yang lama yang sebelumnya atau pakai ngambil dari XR. Karena hanya tinggal itu if ya. If apa, maka X2-nya XR atau X2 yang lama. X1 juga sama begitu. Ya. Fx1, Fx2, Fxr ini ya gampang ya. Tinggal di drag ke bawah, drag ke bawah, drag ke bawah itu ya. Kemudian error pun di sini sudah ada rumusnya ya. XR yang sekarang dikurangi XR yang sebelumnya dibagi dengan XR yang sekarang diabsolutkan kemudian dikali 100% gitu ya. Ada yang berhasil? Ini akar-akarnya harusnya dapatnya kalau tebakannya X1 min 3 dan X2-nya 0 ya. Itu harusnya didapatkan akarnya min 1 setelah 15 iterasi. Ada yang berhasil nggak dapat min 1? XR-nya, XR yang ini ya, kolom F ini ya. Setelah iterasi ke-15 itu XR-nya minus 1. Ada yang berhasil? Iya, Imron. Baik Pak, ini share screen atau gimana? Oh iya, boleh. Berhasil Imron? Iya, di XR-nya. Ini Pak, dapat min 1. Oh iya. Oke, sekarang coba perlihatkan yang iterasi kedua. Itu X1-nya gimana rumusnya? X1 yang nah itu. X1-nya ketika F1 dikali Fx1 dikali Fxr lebih dari 0, pakainya yang kalau benar pakai yang XR, kalau yang salah pakai tetap atasnya. Iya, ya gitu ya. Jadi bagi yang belum terbiasa dengan if di Excel ya, cara tulisannya begitu ya. Jadi koma, jadi setelah if kurung buka itu kondisinya dulu ya. Kalau apa gitu. Terus koma nilai benarnya apa. Kalau salah koma berikutnya. Ya. Oke, berikutnya kalau X2 gimana? Kalau X2 yang kurang dari 0. Yang kurang dari jadinya yang XR ya, F6. Oke, yang salahnya tetap D6. Oke. XR-nya. Kalau XR. Kalau XR-nya ngikutin yang atasnya. Iya, betul. Iya. Sip. Oke ya. Kemudian errornya? Errornya 100 kali absolut dari X2 dikurangi X1. Iya. Iya. Iya, betul. Ya, seperti ini ya. Nanti iterasi ketiga, keempat itu tinggal di drag ke bawah tadi ya. Iya. Nah, jadi cukup bikin satu rumus di iterasi kedua. Kalau udah ada semuanya itu tinggal drag ke bawah gitu ya. Dan jangan lupa ada bagian mungkin yang dikasih dolar nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada yang kasih dolar ya. Sip. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Imran. Ya, izin stop share. Ya.
Oke ya, kalau saya coba share lagi yang tadi ya. Ya solusinya seperti ini gitu ya. Nah, persamaan ini ya 8 plus 2x min 5x kuadrat tambah x pangkat 3 itu kalau kita copy ini ke Wolfram alpha ya, kita paste di sana dan kita plot grafiknya itu kan seperti ini bentuknya. Bentuk dari persamaan fx itu ya. Nah, kita tahu kalau dari grafis ini bahwa akarnya itu ada 3 ya, min 1, 2 dan 4. Nah, di metode setengah selang itu kita hanya bisa mendapatkan satu akar. Tergantung dari tebakan kita atau tergantung dari batas yang kita gunakan ya. Dalam hal ini kita membatasi x1 itu min 3 di sini ya, min 3 dan 0 di sini. Makanya karena kita menggunakan batas di sini dan di sana ya, pasti yang kita dapatkan adalah yang di antara selang itu akarnya, yaitu ini. Nah, sekarang kalau kita gunakan x1 awalnya itu adalah 0 dan 3 ya. Ini saya kasih 0 ya. 0 ini 3. Kita akan dapatkan 2. Kalau saya panjangin lagi, kita akan dapatkan 2. Karena kita membatasi selangnya di sini dan di situ. Nah, sekarang kalau kita kasih batasan 3 dan 5 misalnya. Ya, kita langsung dapat 4. Ya. Langsung straightforward gini ya. Nah, ini supaya lihat ada koma-komanya biar lebih rame gitu ya. Nah, kalau kita kasih batas x1 ini 3 dan x2 ini 6, ya kita pasti dapatnya ini 4. Ya. Mudah-mudahan makin kebayang ya. Jadi metode tertutup dan terbuka itu, yang ini tertutup ya, itu hanya bisa mendapatkan satu akar tergantung dari batasan yang kita gunakan. Itu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari ini. Ada yang mungkin masih bingung. Ini ya, rumus-rumusnya ya untuk yang X1 seperti ini. Pak izin bertanya Pak, kalau Ya. buat X2 rumusnya apa ya Pak? X2 mirip seperti X1 cuma kebalikannya. Kalau C6 kali G6 itu negatif. Fx1 dikali dengan Fxr ya. Itu negatif, maka XR yang baru itu F6 ya, Fxr ini ya, Fxr yang ini dia akan menjadi X2 yang baru. Pakai if ya Pak? Pakai if. Yang X1 juga pakai if. Ya. Karena untuk menentukan X1 dan X2 kita harus menentukan ya, apakah X1 yang baru itu akan sama dengan XR atau akan sama dengan X1 yang lama. X2 juga sama. X2 yang baru itu akan sama dengan X2 yang lama atau sama dengan XR. Itu harus. Kalau buat F6 sama B6-nya itu dari mana ya Pak? Maksudnya itu kan C6 kali G6 lebih dari 0, terus F6 B6-nya? Ini F6 itu, loh, yang iterasi pertama. F6. Udah ada sebelumnya ini. Oh tadi itu cuma iterasi pertama aja yang ditulis itu? Maksudnya di rumusnya itu? Iya. Tadi awalnya kan ini kosong. Kayak gini nih. Awalnya gini tadi. Ininya min 3, ininya 0 tadi. Gitu. Ya. Fx1-nya kita bisa ngitung, Fx2-nya kita bisa hitung, Fxr-nya kita bisa hitung, XR-nya juga bisa kita hitung. Itu ya. Ya udah ada semua gitu. Oke ya. Oke. Kalau sudah selesai ya, apa yang sudah kalian tuliskan di situ ya, jangan dihapus lagi, di save gitu ya, karena ya saya yakin akan berguna lah nanti buat ujian dan lain-lainnya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya ke
materi lagi ke regulasi. Nah, metode tertutup yang kedua adalah regulasi ya. Memiliki nama lain linear interpolation method atau false position method ya. Ini bahasa Indonesia regulasi. Kita dapat mendekati nilai akar dengan menggunakan interpolasi linear antara fx1 dan fx2 ya. Cari xr atau cari tebakan akar ya xr sehingga lxr sama dengan 0 di mana lx adalah pendekatan linear dari fx antara x1 dan x2 ya. Syaratnya sama dengan syarat metode setengah selang, yaitu fx1 kali fx2 itu harus negatif ya. Ini kalau baca teks ini mungkin bingung ya. Kita lanjut aja. Nah, prosedurnya dari metode regulasi ini adalah kalau tadi ya kita punya x1 dan x2, di sini xl sama xu ya. Ini fx1, ini fx2 ya tingginya itu. Nah, kalau tadi langsung ditembak x1 tambah x2 dibagi 2, dapatnya xr tebakan pertama tuh di sini. Ya, di sekitar sini ya. Yang jauh dari xr sebenarnya. Ya. Nah, kalau sekarang regulasi itu menarik garis lurus dari fx1 ke fx2. Ditarik garis lurus. Jadi nggak mesti setengah selang ya. Karena ini dari x1 ke xr yang baru, yang xr ini mungkin cuma seperempatnya ya, mungkin 3/4 gitu ya. Jadi nggak mesti setengah, nggak mesti di tengah-tengah gitu. Menarik garis dari fx1 ke fx2. Nah, dari sini ya, karena kita menarik garis ya dari fx1 ke fx2, ini kalau kalian perhatikan, ini ya mungkin di SMA juga sudah diajarkan ya, ketika ada garis di sini dan garis di sana, kemudian ada garis horizontal di sini gitu ya. Ini apa nih namanya? Segitiga yang tercipta di sisi kiri dan sisi kanan ini, itu adalah segitiga sebangun. Artinya apa? Artinya rasio antara yang tingginya, ya, tinggi ini rasio tinggi ini terhadap ini itu sama dengan rasio base-nya ya bawahnya atau alasnya rasio alas ini terhadap terhadap alas ini gitu. Ya. Itu segitiga sebangun gitu. Ya, nanti kita menggunakan konsep segitiga sebangun ini untuk mendapatkan XR yang baru. Ya, dan ini begitu seterusnya ya. Ini kita dapat XR yang baru, ini menjadi fx1 ya, mendapatkan ini XR yang baru, XR itu menjadi x1 ya. Menjadi x1, ini fx1 yang baru di sini, kemudian kita tarik garis lagi ke sana, kita dapatkan XR yang baru di sini. Dan begitu seterusnya sampai mendapatkan XR di sini. Ya. Ya. Ini saya coba jelaskan lagi ya, ada X1, ada X2, ya, ini fx2, ini fx1, ditarik garis, mendapatkan XR di sini. Kemudian XR ini kita ambil lagi fxr-nya di sini, fxr ini menjadi fx2 yang baru. fx2 yang baru, kemudian ditarik garis lagi ke fx1. Dan ini kalau ditarik lagi ke bawah, ini menjadi fxr, yaitu fx2 yang baru. Dan begitu terus sampai bolanya sampai di sini. Nah, rumus untuk mendapatkan ini kan kalau kita dari grafis kan mudah ya. Ini ditarik garis, tahu XR itu di sini. Nah, kalau dalam matematis tanpa ada grafis, kita kan nggak tahu XR itu berapa. Kita menggunakan tadi ya konsep segitiga sebangun tadi, bahwa rasio antara fx1 ya, dan fx2 atau fx1 per fx2 itu sama dengan ini ya, alasnya ini, alas yang panjang ini dibagi dengan yang ini. Ya. Jadi fx1 dibagi fx2 itu sama dengan x1 dikurangi xr dibagi dengan x2 kurang xr. Ya.
Ya, dengan persamaan ini kita akan bisa mendapatkan XR. Ya, kita yang ini kalikan ke bawah, yang ini kalikan ke atas, gitu ya. Jadinya seperti ini. Kemudian XR yang kita keluarkan, jadi seperti ini. Ya, kemudian kita dapatkan XR sama dengan ini. X1 kali Fx2 min X2 kali Fx1 dibagi dengan Fx2 min Fx1. Ya. Atau kalau kita bahasakan ke bahasa pemrograman, ya, XR itu adalah I plus 1, X1 itu adalah XI min 1, sedangkan X2 itu adalah XI. Ya. Kita punya XI min 1, kita punya XI, kita punya, ya betul ya, ini XI min 1, ini XI, ini adalah XI plus 1. Ya. Ya, dengan cara begini, ya kita akan terus mendapatkan XR yang terus-menerus diperbaharui gitu ya. XR ini akan menjadi X2 yang baru, XR yang baru lagi dan akan menjadi X2 yang baru, dan seterusnya. Ya. Metode rekapitulasi dapat diterapkan dengan baik, tapi tidak selalu. Jika kasus tidak selalu ini terjadi, maka rumus asal yang bisection itu dapat digunakan. Ya, jadi pada dasarnya rekapitulasi dan setengah selang itu mirip ya secara konsep ya, hanya cara mencari XR-nya yang beda. Kalau di setengah selang XR-nya itu dibagi 2. Kalau di rekapitulasi itu ya pakai konsep segitiga sebangun tadi. Ya. Dan Fx1 itu harus selalu berlawanan tanda dengan Fxi ya. Dalam hal ini Fxr ya. Gitu. Jadi secara cukup penggunaan metode ini adalah Fx1 kali Fx2-nya harus negatif, ya. Kemudian Fx1 dikali turunan Fx2-nya itu harus negatif, dan turunan pertamanya tidak 0. Ya. Kenapa kalau turunan 0 nggak bisa? Kira-kira kalau lihat gambar ini. Turunan pertama dari sebuah persamaan itu kan slope ya, kemiringan gitu. Nah, kalau turunan pertama itu 0, artinya kan nggak ada kemiringan ya, dia ada garis horizontal gitu. Ya. Jadi ini kan kemiringannya kan kalau kita singgungkan ya garis di sini gitu, ada slope-nya gitu di persamaan ini gitu. Ini kan slope-nya sekian gitu. Nah, ini kalau kita tarik garis singgung gitu, ya, garis singgung di sini gitu ya misalnya. Susah juga pakai ginian. Gitulah ya. Nggak punya lurus ya. Nah, ini kan ada kemiringan, ada slope-nya gitu ya. Tapi kalau bentuknya kurvanya seperti ini gitu ya, terus kita singgungkan di sini gitu, ini anggapnya nempel ya. Susah soalnya ini bikin garis yang lurus banget gitu ya. Nah, ini kan gradiennya atau slope-nya 0 ya. Turunan pertamanya 0, ini susah ini ya. Mau kita perpanjang segimana juga ini nggak akan bersinggungan dengan sumbu X gitu ya. Sedangkan di sini kita menggunakan konsep segitiga sebangun yang dipisahkan oleh sumbu X itu gitu. Oke. Nah, perbedaan antara regulasi dengan bisection kira-kira ini ya. Kalau bisection itu dia ini iterasi ya. Iterasi pertama 2, 3 sampai 6 ya. Iterasi pertama dia turun ke bawah ya, mendekati nilai akar-akar sebenarnya. Tapi iterasi genap dia naik lagi. Iterasi ganjil dia turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu ya. Jadinya bisection itu lama. Dia butuh lebih banyak iterasi ya untuk sampai ke relatif error yang kecil. Ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan regulasi ya, kalau bisection itu ketelitiannya ya, error atau epsilon itu paling sekitar segini ya, 0,1 gitu.
Tapi kalau reukavasi, selain dia turun terus, gak pernah naik gitu ya, turun terus, dia bisa mencapai tingkat kelitian yang lebih bagus. Ya, gitu. Nah, ini adalah pseudocode-nya. Ya. Di pseudocode ini ada dua ya, ada dua tipe, ya, ada dua cara. Di mana yang pertama itu XR-nya langsung menggunakan ini ya, XR sama dengan ini ya. Ada juga yang menggunakan ini ya. Jadi XR sama dengan X2-nya keluarin gitu. Ya, X2 keluarin, jadi X2 dikurangi FX2 dan sebagainya. Ya. Ada dua pendekatan seperti inilah gitu ya. Dengan tapi pada intinya sama kok gitu ya. Ya, kalau ini menggunakan yang pertama tadi ya, yang langsung XI plus 1 langsung dimasukkan rumus yang pertama tadi. Sedangkan yang kedua ya, ini XR sama dengan X2 minus sekian ya, yang rumus yang kedua di sebelah kanan tadi ya. Nah, cuma kalau di sini harus ada kondisional ya, sama seperti apa tuh di setengah selang ya. XR itu masuk yang X2 atau masuk yang X1. Ya. Kalau di sini sebentar. Oh, kalau di sini juga harusnya ada ya. Cuma di sini diasumsikan bahwa efek 1 dikali dengan efek 2 selalu 0 ya. Nanti kalian bisa buktikan sendiri ya saat praktikum ya, seperti apa. Saya juga udah lupain. Oke, itu sedekot ya, saya nggak akan banyak membahas itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke metode terbuka. Kita masih ada waktu. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita langsung ke Excel aja lagi ya. Kita coba itu Excel diisi lagi ya dengan yang sheet baru, sheet yang evaluasi itu. Ya, silakan dicoba diketik ya, apapun ya, tulis aja gitu ya, supaya otaknya kerja. Jadi ada kalau nggak dicoba ditulis, nggak diketik gitu, rasa nggak akan dapat problemnya gitu ya. Susahnya di mana atau problemnya apa tuh nggak tahu juga gitu. Dengan mencoba mendapatkan masalah, jadinya lebih nempel lah gitu ya. Ini yang di Excel S1 S2-nya buat sendiri. Yang di Excel ya buat sendiri. Jadi untuk iterasi ke-0 XR itu bisa berapa aja ya, karena tebakan pertama ya. Kalau FXR itu nggak bisa ditebak ya, karena FXR ada rumusnya. Kemudian untuk iterasi ke-1 itu XR-nya tuh masih tebakan juga ya, karena metode tertutup ini kita kan butuh 2 X yang membatasi ya. Jadi XR di situ adalah XR yang iterasi 0 itu adalah X1, XR yang iterasi kedua itu adalah X2. Nah, mulai dari iterasi kedua, itu XR udah menggunakan rumus yang di sebelah kanan itu. Ya.
Ini fx-nya masih persamaan yang sama seperti yang bisection tadi ya, yang setengah-setengah. Jadi harusnya solusinya sama.
ada yang beres, sudah selesai. Sedikit. Oke, kita coba bahas ya. Oke, ini ya. Ya. Sudah Pak, tapi errornya belum. Ya udah, coba bahas aja Pak. Oke, ya. Nah, ini yang XR iterasi 0 dan iterasi 1, ya ini kita tebakan ya, sama seperti yang bisection ya. Ada, kalau tadi sini min 3 ya awalnya, min 3 dan 0 ya. Sama, kita samakan saja gitu ya. Min 3 dan 0. Kita juga menggunakan batas X1-nya min 3, X2-nya 0. Ya. Tinggal kita masukkan di sini ya, menggunakan ini ya, formula yang diberikan gitu ya, menggunakan X-nya sesuai yang sebelah kirinya. Gitu ya. Di sini nggak ada yang dikasih dolar ya, karena semuanya mengacu ke yang kirinya masing-masing gitu ya. Gitu. Ya, di sini masih mudah. Ya. Nah, XR berikutnya, ya, XR berikutnya tinggal mengikuti ini aja, rumus ini ya, bahwa yang XR yang kedua ini adalah X1, di mana X1 adalah ini min 3 ya, B7 dikali dengan fx2. Fx2 itu yang mana? Yang ini 8. Jadi C8 ya, makanya di sini B7 kali C8 ya. Dikurangi dengan X2 itu ini, yang 0 ini, dikali dengan fx1 ini ya, kemudian dibagi fx2 yaitu ini C8 dikurangi C7 ya, dapatnya ini. Nah, dari ini pun satu pun nggak ada yang dikasih dolar. Kenapa ya? Karena setelah ketika nanti ini drag ke bawah ya, yang ini pun kalau tadi kan ini antara B7 antara 7 dan 8 ya, 7 8 7 8 8 7 gitu ya. Nanti untuk iterasi ketiga ini bukan antara 7 dan 8 lagi, tapi antara 8 dan 9. 8 9 8 9 ya, 9 8 gitu. Ya. Dan kita cuma punya 2 kolom ya, B dan C ini aja. Dan FXR selalu sama rumusnya ini. Itu ya. Jadi setelah ini dapat, ini juga dapat, errornya ini ya. Rasanya ini betul nggak ya? Betul rasanya ya. Jadi X yang sekarang ini dikurangi dengan X sebelumnya ini dibagi dengan X sekarang ini ya. Jadi B9 kurangi B8 dibagi dengan B9 kali 100. Hasilnya ini ya 10.000%. Oh ini udah dalam persen ya, harusnya nggak dikasih kali 100 lagi. 100%. Kalau sudah dalam persen ya. Ini bisa ngatur ini persen atau bukan dari sini aja ya. Ini bisa number, bisa persen, bisa macam-macam, bisa dolar, bisa segala macamnya. Bisa currency rupiah dan segala macamnya kalau di Excel. Ini karena ini sudah dalam bentuk percentage ya, nggak perlu dikasih 100 lagi, nggak perlu dikali 100 lagi. Gitu ya. Itu ya. Nah, tinggal begitu seterusnya kalian ini tiga-tiganya, 3 kolom ini bisa langsung di drag ke bawah. Seret gitu ya. Dapat min 1 diiterasi ke 10. Sedangkan bisection itu dapat angka min 1 di ya dengan ketelitian yang segini gitu ya. Ini kalau saya
Errornya nggak keluar ya. Oke. Ini untuk mendapatkan nilai min 1 ya, ini butuh 15 iterasi. Sedangkan regular falsi itu butuh 10 iterasi saja dengan error yang udah sangat kecil sekali gitu. Kalau saya panjangin ya ini masih segitu ya. Bapak izin bertanya Pak, itu yang error rumusnya apa ya Pak? Yang 100% itu? Ini B9. Oh, ABS. Oh, oke. ya, ABS itu absolut ya. Oh, oke. Oke. Ya, regular falsi secara programming ya, secara untuk spreadsheet juga lebih simple ya dibandingkan yang bisection ya. Kalau yang setengah selang itu selain rumit bikin Excel-nya juga dia butuh lebih banyak iterasi untuk mencapai nilai min 1 itu. Ya. Sekarang kita coba yang lainnya 0 sama berapa tadi? 0 sama 3 gitu ya, sama enggak? Ya. X1-nya 0, ininya 3. Ya, ini bahkan hanya butuh 2 iterasi ya gitu, untuk mendapatkan nilai 2. Kalau tadi yang bisection ini butuh berapa nih ya, 17 18 iterasi gitu ya. Jadi memang secara umum regular falsi itu lebih cepat ya dibandingkan setengah selang. Ya. Ada pertanyaan lagi sampai di situ? Ini waktu tinggal setengah jamnya, kita ngebut ya sedikit ya ke yang metode terbuka. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi itu metode tertutup ya, di mana kita membutuhkan 2 nilai tebakan X1 di awal. Ya, 2x1, 2x ya. 2 buah nilai X ya untuk memberikan batas kiri dan batas kanan. Nah, kalau metode terbuka, itu yang kita butuhkan hanya 1x, yang namanya terbuka ya. Kita nggak perlu memberikan batas kiri dan batas kanan. Ya. Kita hanya butuh menebak, ya menebak aja gitu, bebas gitu. Ya, makanya disebut metode terbuka. Ya. Metode terbuka menggunakan suatu formula yang digunakan untuk memproyeksikan XI ke XI berikutnya. Jadi XI itu adalah XX pertama kita yang kita tebak. Nah, XI plus 1 itu nanti kita ya tebakan, tapi nggak sekedar menebak ya, tapi tebakan hasil perhitungan gitu. Ya. Sampai XI ke plus berapa, sampai nanti kita mendapatkan XR yang sebenarnya. Ya, kita akan terus menghitung XI plus 1 secara iteratif. Namun hasilnya bisa divergen. Ya, contohnya ini ya. Ya, ini misalnya ya. Ini kan XI ya. XI ini kita punya nilai fxi di sini. Nah, nilai fxi ini kita proyeksikan ke sumbu X. Ya, kita singgungkan, kemudian kita proyeksikan ke sumbu X, setelah kita dapatkan XI plus 1 yang baru di sini. XI plus 1 ini fxi, ya, fxi plus 1-nya di sini. Kemudian kita singgungkan juga, dan kita proyeksikan ke sumbu X di sana gitu. Kan divergen ya. Kan akar-akarnya di sini. Tapi ini malah ke sana gitu. Kan jadi menjauh. Gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti ini ya. XI-nya di sini ya, kemudian kita singgungkan, kita proyeksikan ke sana. Diproyeksikan ke sana, kita dapat XI plus 1, kemudian fxi plus 1-nya ini, kemudian kita singgungkan lagi ya. Langsung dapat akar-akarnya di sini. Nah, ini konvergen. Makanya kelebihan dari metode tertutup itu, dia pasti konvergen, karena kita beri batas. Ya. Tapi kalau metode terbuka, yang namanya terbuka ya, kemungkinannya bisa konvergen dan bisa divergen, tergantung tebakan awal kita, atau tergantung dari nilai proyeksinya. Kalau ini kan tadi diproyeksikan ke sana, gitu. Dan naasnya, ya ini ternyata ada puncak lagi di sini, jadi ke arah sana gitu. Kalau kita proyeksikan ke situ, ya
ya jadinya kita beruntung gitu. Ya, kita akan dapatkan ke arah konvergen gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Ya, sekarang kita lihat ya. Jadi metode pertama dalam metode terbuka adalah pendekatan berturut-turut. Ya, ini metode pertama dalam metode terbuka. Pendekatan berturut-turut ini nama lainnya adalah fixed point iteration. Ya, terkait satu titik. Prinsipnya menyusun kembali fx dengan 0 sedemikian sehingga x berada di sebelah kiri persamaan. Ya, sesederhana itu, gitu ya. Contohnya ini, ya, x kuadrat min 2x tambah 3 sama dengan 0 itu hanya tinggal menggeser x-nya, ya. Yang 2x ini ke kiriin, ya, kemudian 2-nya ke bawahin, gitu. Jadi seperti ini. Nah, kalau sin x sama dengan 0, ya kita tambahin aja. Di sini tambah x, di kanan juga tambah x, gitu. Jadi seperti ini. Pokoknya gimana caranya supaya ada x sama dengan sekian. X sama dengan sekian, ya. Intinya pendekatan berturut-turut itu. Ya. Ada x sama dengan apa? X sama dengan apa? Gitu ya. Digeser sana sini gitu ya, supaya menjadi bentuknya itu x sama dengan. Ya. Prinsipnya itu. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh, ini belum bagian yang bingung ya. Oke, kita lihat dulu ya. Contohnya fx sama dengan eksponen pangkat min x kurangi x sama dengan 0 ya. Kita geser atau kita pindahkan x min x ini ke kanan jadi x sama dengan eksponen pangkat min x gitu ya. Ini x yang ada ya, di mana ini sekarang jadi y1 ya atau f1x ya ini. Dan yang sebelah kanan ini menjadi f2x atau y2 atau gx lah apapun gitu ya. Ini x-nya kita coba-coba ya. Karena ini kita pertama pakai grafis dulu ya. Kita coba-coba nilai x-nya 0,0, 0,2, 0,4 sampai 1. Y1 berapa? Y1 kan sama dengan x ya, jadi pasti sama. Itu ini Y1. Ya. Kemudian Y2 itu apa? Y2 sama dengan E pangkat min x. Ya. Kalau kita masukkan x-nya di sini ya kita dapat ini. Ya. Nah sekarang kalau kita plot, ya, kita plot ini Y sama dengan x itu yang biru ini. Ya, sedangkan yang Y2 atau yang E pangkat min X adalah yang ini. Ya. Nah, ini kalau kita plotkan persamaan aslinya, E pangkat min X kurang X, ini kan persamaan aslinya ya. Kalau kita plotkan gitu ya, ini kan akar-akarnya di sini ya. Nah, akar-akar ini, kalau kita, ini X-nya skala yang sama ya, X yang ini dan X yang ini skalanya sama ya. Itu kalau kita, dipasangkan atas bawah seperti ini gitu ya, akar itu akan tepat di sini gitu. Ya, di mana Y1 atau F1X ini berpotongan dengan Y2 atau F2X ini. Oke ya. Jadi pada intinya kita sekarang punya dua kurva ya, kita ingin mencari perpotongannya di sini. Dengan cara iterasi ya gitu. Nah ini pokoknya kalau kita lihat dari grafis saja ini kira-kira dapat 0,57 gitu. Kenapa 0,57 ya? Perpotongan itu kan kalau kita lihat antara 0,4 dan 0,6 ini gitu ya. 46 ini 56 gitu ya. Kan saling, yang satu menaik dari 0,4 ke 0,6, yang satu menurun dari 0,6 ke 0,5 gitu. Jadi pasti ada di antara ini gitu. Ya, perpotongannya gitu. Ya. Ya. Nanti kita akan dapatkan kalau kita menggunakan numerik, ya, iterasi, kita dapatkan akar-akarnya itu 0,57 di sini tuh. Ya. Nah, kita lihat ya, gimana caranya membentuk numerik untuk menyelesaikan ini, gitu ya. Nah, ini kita akan masuk bagian yang mungkin agak bingung ya, tapi kita coba ya. Tebakan awal kita adalah X0. Ya, kita punya X0, kita ini nebak. Ya. Kalau tadi metode tertutup kita butuh X1 dan X2, sedangkan di sini metode terbuka cuma butuh satu, yaitu X0. Nah, X0 itu ya adalah sama dengan Y2. Ya, tadi kan ya, kalau kita lihat ini ya, X sama dengan Y2. Ini kan Y2 kan ini ya, F2X ini. Ya, betul kan ya?
X0 sama dengan Y2 gitu. Nah, Y2 ini adalah Y2 ini kan adalah ya ini ya, Y2 ini adalah katakanlah A di sini gitu ya. Y2 ini adalah Y1 bagi X1 gitu. Kalau ini X1 ya, ntar ya. Ini juga saya juga nerangin bingung gitu ya. Kalau ini adalah X1 yang anggapnya lurus ya. Maka ini ya. Ini tuh kan tingginya sama ya. Sama ini kan sama gitu. Ya. Maka ini ya. Y2X0 itu ini Y2X0 itu di sini. Itu akan sama dengan Y1 X1. Kenapa Y1? Karena ini garis ini kan Y1 yang garis ini ya. Yang Y sama dengan X itu ini. Y1, ini Y2. Ya. Y2X0 itu sama dengan Y1 X1. Ini X1 di sini. Ya. Nah, ini pun ya, ini X1 ya. Nah, kalau sekarang apa namanya? Kita masukkan nilai X1 ini ke dalam Y2 ya, kita kan punya X1 di sini kan ya. X1 itu sama dengan Y-nya itu sendiri kan ya. Nah, si X1 ini kita dapatkan dari mana? Ya nilai Y itu sendiri gitu ya, karena X sama dengan Y gitu. Ya, makanya kenapa di pendekatan berturut-turut harus ada ini, X sama dengan gitu. Karena kita butuh ini, butuh garis ini, butuh yang ini. Ini kita butuh. Kalau yang satunya lagi bisa apa aja gitu. Tapi ini harus ada nih gitu, yang Y sama dengan X ini. Nah, ketika kita dapat X1 ini kita masukkan ke fungsi Y2. Kita dapatkan ini. Ya. Ini. Y2X1 ya, itu akan sama dengan ini. Kalau kita masukkan untuk Y1 ya, ini adalah ini X2. Ini menjadi yang ini jadi Y1 X2. Itu akan sama dengan ini Y2 X1. Ini sama. Bingung ya dengan penomoran-penomoran yang gini ya gitu ya. Ya, tapi coba diikuti aja lah ya gitu. Ya, dan begitu seterusnya ya. Kita menemukan X2 yang baru, X2-nya kita masukin ke persamaan Y2 di sini. Ya. Dan akan begitu seterusnya sampai kita akan dapatkan ini gitu. Kita akan dapatkan X terakhir ya. Itu XR di sini. Bingung nggak? Agak bingung ya? Kenapa? Bentar, Pak. Jadi pertama itu kita tebak apapun itu X-nya berapa gitu, nanti itu nanti tinggal dimasukin terus terus tebak lagi S1-nya berapa gitu. Enggak. Berarti X0-nya kan dapat Y2-nya. Terus nanti ketemu Y1-nya berapa. Nah, Y1-nya itu jadi X1-nya gitu. Iya, betul. Oh. Gitu. Jadi yang kita tebak cuma sekali X0 aja. Selebihnya ini nanti biar apa metode ini akan mencari sendiri gitu, iterasi gitu. Oh, nanti Excel yang iterasi ya. Oh, oke. Iya. Yang kita cukup berikan tuh ini aja di awal, tebakan dari kita gitu. Selebihnya X1, X2, XR itu nanti dihitung oleh ini kan, oleh persamaan ini. Di mana Y1 adalah X yang ini, sedangkan Y2 itu adalah ini. Ya, kalau untuk kasus ini ya, kasus persamaan ini. Ya. Tapi yang tadi kita pecahkan itu untuk yang ini ya. Di mana Y1-nya ini ya.
di mana Y1-nya adalah X, Y2-nya adalah ini. Ya. Ini Y1 sama dengan X, ini Y2 sama dengan ini. Oke ya? Oke Pak, paham Pak. Oke. Ya, saya yakin secara konsep kalian sudah paham ya, cuman mungkin agak bingung di penamaan ya, ada 2112 gitu, Y2 Y1 gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, pada intinya adalah ini ya. XR atau ini ya, XR itu adalah yang ini ya, yang paling akhir ya, akar yang mendekati benar ya, XR yang paling akhir itu adalah sama dengan GXR. GXR itu maksudnya ini ya, Y2 ya, sama dengan Y2 XR. Karena kan dia perpotongan ya. Jadi XR itu akan sama dengan Y2 XR di sini. Ya. Sedangkan XI plus 1 adalah GXI. Ya. Bukan GXI plus 1. Kenapa ya? Ini. Tadi udah saya buktikan bahwa ini. Gitu. Ya. Di mana Y2XI, ini ya, Y1XI itu kan Y1X2 itu kan sama dengan X. Sama dengan X berapa tadi? X2. Sama dengan kalau kita balikan ke Y2, ini adalah ini ya. Yang ini maksud saya, ini X2 kan. Ini X2 itu sama dengan ini. Di mana ini adalah Y1X2. Tapi ini juga sama dengan ini. Yaitu nah, intinya ini. Ya. Ini kita dapatkan dari apa nih? Dari ini ya. Karena Y sama dengan X. Sedangkan yang ini ya, kita dapatkan dari ya persamaan awal kita tadi ini. Ini. Ya. Oke. Oke, secara prinsip pendekatan berurutan itu mengubah bentuk persamaan nonlinear menjadi X sama dengan GX ya. GX bisa apapun tergantung dari persoalannya, tergantung dari persamaan nonlinear yang diberikan. Ya. Contohnya di sini fx sama dengan x kuadrat min c ya, bisa dirubah menjadi x sama dengan x kuadrat tambah x min c ya, di mana yang kanan ditambahkan x, yang kiri juga ditambahkan x. Ya, pokoknya harus x sama dengan ya. Atau bisa juga seperti ini ya. C ini pindah ke kanan ya, jadi c x sama dengan c per x. Ya. Bisa apapun ya GX-nya gitu. Yang penting sebelah kirinya x sama dengan. Ya. Nah, disebut pendekatan berurutan, dan kenapa ini bikin bingung ya, karena berurutan gitu ya. Yang sebelumnya dipakai yang sekarang juga dipakai sebelumnya gitu. Jadi berurutan gitu. Jadi ya yang bikin bingung mungkin di situ. Gitu. Pendekatan pertama, pendekatan kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah sedokot pendekatan berurutan. Ya. Ini secara kode lebih simpel, jauh lebih simpel dibandingkan baik yang bisection ataupun yang regular falsi ya. Hanya seperti ini. Gitu. Ya, kita hanya tinggal masukkan x-nya mau x sama dengan berapa, sama dengan apa gitu di sini. Ya, selebihnya ya hanya tinggal iterasi saja. Gitu. Ya. Nah, ini kita waktu nggak banyak ya. Setelah kita sebentar habis ini apa? Oke. Ini setelah saya jelaskan ini kita akan masuk ke Excel ya. Nah, pendekatan berurutan itu ya, atau disebut dengan iterasi satu titik ini adalah
ya keadaannya bisa konvergen, bisa divergen ya. Berbeda dengan metode tertutup yang tadi ya, setengah selang dan regresi yang selalu konvergen gitu. Contohnya yang dua atas ini ya. Yang dua atas ini ketika kita nebak X pertama di sini ya, kemudian ke sana, ke situ, ke sini, ke sana gitu, akhirnya sampai ke sini. Dia konvergen ya. Atau yang ini contoh yang tadi ya. Kita nebak di sini, ke sana, ini juga sama dengan itu kalau dimasukkan ke Y2 akan di sana, ini juga sama dengan itu, kalau kita masukkan ke Y2 ke sana, dan begitu seterusnya sampai di sini. Ini contoh konvergen. Tapi ada juga ketika kita menemukan kasus-kasus divergen. Ya. Misalnya ada seperti ini ya, Y9X dan ininya, GX ya. Kita tebak awal di sini, kemudian kita dapatkan GX-nya, GX itu akan sama dengan ininya, ya. Kemudian kalau kita masukkan X yang baru itu ke GX, akan dapatkan ini. Nah, ini makin jauh dari akarnya di sini. Ya. Atau ini, ya. Kita tebak di sini, ke sana, ke situ, ke situ, ke situ, nanti akan ke sana, ke situ, akan ke sana, tambah jauh, ya. Padahal akarnya di sini. Ya. Nah, jadi ada syarat ya, di mana proses iterasi itu akan konvergen atau divergen ya. Yaitu ketika turunan pertama absolut ya, turunan pertama kok absolut sih? Kayaknya bukan absolut, yang salah nih. Ketika turunan pertama dari X itu kurang dari 1, itu dia konvergen. Ya. Ya, ini benar kayaknya absolut ya. Kemudian kalau turunan pertamanya itu lebih dari 1, itu pasti divergen. Ya. Dan ini alasannya kenapa itu nanti dijelaskan di slide-slide berikutnya ya. Cuma ini karena waktu nggak sempat ya, kita lihat dulu Excel ya. Silakan dibuka lagi Excel-nya. Kemudian dikerjakan yang bagian sheet itu ya, yang pendekatan berturut-turut ya, yang sheet itu. Silakan dicoba. Itu sudah saya berikan clue ya untuk iterasi keduanya ya. Seharusnya iterasi pertama itu cukup. Oke lah. Nah, itu kalian bisa pilih ya, mau X sama dengan berapa ya. Ada berbagai pilihan di situ, X sama dengan itu salah, itu sebentar. Fx harusnya ya. Yang paling atas itu fx bukan x ya. Jadi pilihannya bisa x sama dengan 2,5 x kuadrat min 4 min 0,5 x pangkat 3, x sama dengan akar dari sekian ya, atau x sama dengan 8 tambah 2x per 5x min x kuadrat, dan seterusnya. Kalian bisa pilih salah satu ya. Nah, cuma ya seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa GX ini yang kita pilih, yang kita definisikan, yang kita pilih, itu akan menentukan dia divergen atau konvergen. Gitu ya. Dalam iterasi 1 dan iterasi 2 yang saya berikan di situ, fx-nya saya menggunakan yang x sama dengan 8 tambah 2x dibagi 5x min x kuadrat. Pak izin bertanya, kalau misalnya kasus ini tuh dibuat jadi 4 buah gitu ya Pak? Iya, 4 buah, bisa pilih salah satu. Oh, bisa pilih satu. Pilih salah satu aja. Pilih salah satu yang paling? Terserah. Ya, kalian, ini kalau hasil percobaan saya, itu yang ketiga itu yang x sama dengan 8 tambah 2x dibagi 5x min x kuadrat itu adalah yang iterasinya paling sedikit dan menuju konvergen. Tapi ada kasus-kasus di mana kalau kita menggunakan yang pakai akar itu, ya, yang atasnya x sama dengan akar kali 8 tambah 2x itu jadi divergen gitu. Oh, jadi macam-macam, ada yang divergen, konvergen itu. Iya. Oh.
Tergantung tadi dari ininya. Ini ya. Jadi GX ya. Kalau ini kan tadi saya belum saya share. Nih ya. Nah, tadi kan di awal saya katakan bahwa ini fungsi yang sama ya. Ini fungsi yang sama ya. Yang sama. Tapi dia bisa kalau ini divergen, tapi yang ini konvergen. Tergantung dari GX-nya. GX-nya itu kalau yang ini dia jauh ke sana sehingga dia divergen. Kalau yang ini GX-nya ke sini sehingga dia konvergen. Nah, makanya tadi di akhir gimana cara menentukan atau memilih GX mana yang bagus itu adalah dengan ini. Turunan pertama dari GX-nya itu harus kurang dari 1 itu baru konvergen. Ya. Contoh pertama GX itu kalau lebih dari 1 itu pasti divergen gitu. Ya. Ya dicoba aja ya. Dari keempat GX yang ada ini, ya saya salah lagi nih. Ya. Dari keempat 1, 2, 3, 4 GX alternatif yang ada, alternatif GX 4 ini ada gitu ya. Itu mana yang memberikan turunan pertamanya itu lebih dari 1. Jadi cari yang kurang dari 1 ya Pak, biar konvergen. Yang kurang dari 1. Yang kurang dari 1. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ini harusnya FX ya, salah. FX. Oke, karena ini waktunya nggak banyak ya, kita langsung bahas aja ya. Mudah-mudahan sudah mulai mencoba ya. Yang pertama ini ya, yang pertama ini tebakan yang kita berikan ya. Ini bebas mau berapa angka berapapun ya. Di sini saya kasih 1 misalnya gitu ya. Sedangkan fx di sini adalah saya menggunakan, ini harusnya bukan fx ya, tapi gx ya, maaf ya. Jadi bikin bingung gx ya. Di sini gx. Gx-nya apa? Gx itu yang saya pilih adalah yang ini. Nah, kelihatan ya. Oke, GX-nya saya pilih yang ini. Ya, dimasukin 8 tambah 2B5 ini ya. Dibagi dengan 5B5 dikurangi B5 kuadrat. Ya. Nah, kemudian X yang berikutnya adalah sama dengan GX. Kenapa? Ya karena ini adalah X sama dengan GX ya. Jadi X sama dengan GX. Itu ya. Nah, sedangkan GX yang berikutnya ya sama lagi ya. Kita menggunakan X yang baru pada persamaan GX ini. Nah, ini errornya seperti biasa ya. 100 kali X sekarang dikurangi X yang lama dibagi dengan X sekarang kali 100. Gitu ya. Ini kayaknya harusnya nggak dikasih 100, nggak dikali 100, harus jadi 6.000.
Ya. Ya, kalian udah dalam percentage ya, jadi nggak usah dikasih 100 lagi. Oke ya. Dan begitu seterusnya ya. X yang ini sama dengan GX yang sebelumnya ini. Sama dengan C6. Ya. Dan kita akan dapatkan akar-akar yang pertama itu 2 ya, pada iterasi ke-5. Dengan errornya adalah 0,11 atau iterasi ke-6 lah ya, kalau mau errornya lebih kecil. Karena ini kalau komanya dikeluarin kan, oh masih bagus kok. Ya. Gitu ya. Ini kalau kita tebakannya 1, kita dapatnya 2 ya. Jadi kalau kita kembali lagi, saya copy ini ya. Jadi kalau saya masukin tebakan pertamanya, ya kita dapatkan akar-akarnya 2. Sekarang kalau saya masukin -2, dapat nggak ya? Dapatnya ini divergen. Ya, coba kita masukin min 0,5. Ya. Ini juga masih divergen. Ya, tadi divergen nggak? Divergennya sampai min 17 ya. Gitu. Kalau min 1,5, ini juga divergen. Ya, gitu. Sekarang kalau kita coba masukinnya angka 3 ya. Dapat 4 nggak? Oh, balik lagi ke 2 ya. Coba kita masukin 5. 5 malah jelek ya. 6 divergen juga ya. Memang ini kalau sistem terbuka metode terbuka itu seperti ini ya. Tergantung dari GX yang kita pilih dan tergantung dari nilai tebakan yang kita masukkan gitu. Ya, secara metode ini lebih simple, tapi ya ada kemungkinan untuk divergen. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Iya. Tadi yang syaratnya itu yang absolut dari turunan pertama GX itu nilai X-nya berapa ya? Nilai X-nya ini, nilai X yang pertama kita coba. Oh. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, ingin bertanya tadi, ya. Cara buat grafiknya gimana Pak? Bikin grafik ini? Iya. Well, ini saya copy paste ini ke Wolfram Alpha. Cari aja di Google Wolfram Alpha di Google lah, carilah. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Ada 4 menit lagi. Jangan lupa isi presensi ya, jangan kelupaan. Mumpung ada 4 menit lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini jam 4. Mungkin minggu lalu sudah diperkenalkan kembali tentang Python dan NumPy ya oleh Pak Fajar. Ini juga akan dilanjutkan lagi oleh Pak Fajar jam 4 nanti ya. Nah, untuk mulai pekan depan, ya karena praktikum sudah dimulai, jadi untuk Kamis depan, yang jam 4 udah nggak ada lagi. Ya, jadi kuliah hanya dari jam 1 sampai jam 3, ya karena sudah mulai praktikum hari Seninnya. Jadi yang 1 jam itu diganti praktikum hari Senin. Gitu ya. Nah, untuk Zoom hari Senin nanti saya infokan di MS Team. Ya, nanti akan ada 2 Zoom untuk yang pagi dan untuk yang siang. Ya. Oke, mungkin itu ya yang sebenarnya ada sedikit lagi materinya ya. Cuma kita akan sampaikan pekan depan lah ya. Harus agak ngebut nih pekan depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Nanti masih di Zoom ini juga. Pak Fajar akan memberikan materi jam 4 ya. Baik, saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.